Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala anhu. Sunanul Jum'ah, masih dalam pembahasan masalah sunnah-sunnah di hari Jumat atau sholat Jumat. Selanjutnya sunnah-sunnahnya Jumat adalah al-insatu wal istima'u ilal khutbah, ya, yaitu sunnah-sunnahnya adalah diam dan mendengarkan khutbah Jum'ah. Ya, Pak, ya. Diam dan mendengarkan, bukan diam saja. Kalau diam saja itu bisa tidur, diam sambil tidur. Memang dia nggak bicara tapi tidur. Diam dan mendengarkan. Ya. Tidak boleh orang ketika khutbah Jumat dilakukan dia berzikir atau mengaji atau berbicara dengan orang lain, hukumnya makruh. Makruh. Berzikir aja makruh. Ya. Jadi kadang-kadang saya heran lihat orang khutbah Jumat ini yang mendengarkan ini sambil bawa tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Loh, ini orang nggak tahu hukum. Mendengarkan itu lebih utama daripada dia berzikir. Berzikir itu makruh ketika khutbah. Kalau mendengarkan itu sunnah. Mendengarkan khutbah itu sunnah. Jadi seakan-akan dia ini mengira zikir itu lebih bagus daripada mendengarkan si khotib. Walaupun si khotib bahasanya Thailand, Anda nggak paham, lebih afdol Anda mendengarkan khotib itu khutbah Jumat. Ya. Bukan berarti Anda nggak paham, wah bahasa Arab ini, wah ini bahasa Thailand umpamanya, lebih baik saya zikir aja, lebih baik saya baca Quran aja, manfaat. Oh, bukan, terbalik. Khutbah itu lebih baik sunnahnya itu didengarkan. Oleh karena itu jangan sampai ketika kita khutbah Jumat berzikir atau membaca Al-Quran atau berkata kepada orang lain. Menegur aja jangan. Menegur orang lain yang rame cukup dengan isyarat. Jangan ditegur, khutbah Jumat bicara terus. Ya sama aja bohong ini. Ya, sama aja bohong. Dia melarang orang berbicara tapi dia sendiri berbicara. Cukup kasih isyarat seperti diam, gini aja, kasih isyarat ya. Jadi kalau khutbah Jumat itu sunnahnya diam dan mendengarkan, tapi diatur ya, panitia masjid ya, itu kalau ada anak-anak diatur. Kadang-kadang tiap masuk masjid rame anak-anaknya ketawa-ketawa ya, lari-lari di masjid. Nggak boleh. Itu panitia masjid takmirnya mengatur kepada anggotanya untuk didiamkan ketika khutbah Jumat itu biar nggak mengganggu kehusukan orang yang mendengarkan khutbah Jumat. Ini kadang ada aja di masjid-masjid itu anak-anak yang rame tapi panitianya tetap diam aja, cuek ya. Ini nggak boleh, harus ditegur anak-anak itu, maksudnya diatur supaya tidak rame mengganggu kehusukan. Kalau perlu dipecah, anak-anak itu jangan kumpul ya, dipisah-pisah, tiap 3 orang dipisah, tiap berapa orang dipisah, softnya diatur. Kalau mereka bisa diam nggak ada permasalahan. Oleh karena itu sunnah ketika khutbah Jumat untuk kita yang bukan khotib untuk diam dan mendengarkan khutbah Jumat. Jika berzikir ketika khutbah Jumat atau membaca Al-Quran atau menegur berbicara kepada orang lain, maka hukumnya makruh ya. Jadi sunnahnya itu diam dan mendengarkan khutbah Jumat. Itu sunnah ya. Wa yajibu raddu salam, kecuali ketika si imam mengucapkan salam, wajib kita menjawab salamnya imam, nggak ada permasalahan. Atau imamnya ketika sholawat kepada Nabi Muhammad, boleh kita menjawab sholawatnya si imam, boleh, nggak ada permasalahan. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, seperti imamnya tidak berkata apa-apa ya, atau imamnya tidak berdoa, kita berbicara, berzikir, itu tidak boleh. Jadi kalau imamnya mengucapkan salam, maka boleh kita menjawab, bahkan wajib ya. Atau imamnya ketika sholawat kepada Nabi Muhammad, kita menjawab sholawatnya imam ya, sunnah hukumnya. Atau ketika imamnya berdoa, sunnah kita untuk mengamini
mengamininya. Jadi ada hal-hal tertentu boleh untuk kita berzikir, yaitu ketika imam membaca sholawat atau imamnya ketika berdoa, maka disunahkan kita untuk mengamininya. Nggak ada permasalahan di sana, boleh ya. Jadi jangan sampai berbicara atau berzikir ya ketika sholat ya, nggak afdol. Maaf, jangankan khutbah Jumat, Anda ketika hadir pengajian majelis ilmu itu lebih afdol Anda mendengarkan daripada berzikir ya. Kadang-kadang ada orang berzikir, datang di majelis ilmu berzikir, itu lebih afdol dia dengarkan, lebih afdol dia mendengarkan nasihat daripada berzikir. Kalau sudah selesai pengajiannya, ceramahnya, dia berzikir nggak ada permasalahan ya. Karena apa? Orang mendengarkan ceramah itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai selesai, Pak. Kalau setelah selesai pengajian mau berzikir dilanjutkan, nggak ada permasalahan ya. Jadi kalau pengajian itu jangan pegang tasbih sambil zikir, akhirnya nggak konsen, ilmu yang dia dapatkan itu nggak tahu. Kenapa? Karena sibuk berzikir, berzikir. Kenapa? Anda menghadiri pengajian itu pada hakikatnya, atau mendengarkan ceramah itu pada hakikatnya termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih afdol. Kenapa? Karena Anda bisa tahu tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu mahal, Pak. Ilmu itu mahal. Anda lihat, maaf, Imam Syafi'i ya, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, kira-kira terkenalnya itu karena ilmunya apa karena ibadahnya? Imam Ahmad bin Hambal hatam Quran tiap hari, Imam Syafi'i hatam Quran tiap hari, Imam Abu Hanifah sholat sunnahnya 500 rakaat, tapi mereka dikenal itu bukan karena ibadahnya, bukan karena baca Qurannya, karena ilmunya. Mereka itu dikenal karena ilmunya. Oleh karena itu ilmu itu manfaatnya banyak. Oleh karena itu ketika khutbah Jumat itu ilmu yang kita dapatkan banyak. Makanya dimakruhkan oleh para ulama, bahkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis ini ditafsiri oleh para ulama dari hadis Nabi ini, bahwasanya orang yang berbicara atau berzikir mengaji ketika khutbah Jumat itu hukumnya makruh ya. Imam Malik aja, maaf Pak ya, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, salah satu madhab ya, imam salah satu madhab, Malik bin Anas ya. Ketika pengajian, dia pengajian nggak taunya dikomandangkan adzan di masjid, salah satu muridnya berdiri, salah satu murid Imam Malik berdiri, ini pengajian belum selesai, Imam Malik belum menutup pengajiannya, salah satu muridnya berdiri, ditanya oleh Imam Malik, mau kemana kamu? Adzan sudah dikomandangkan imam. Kata Imam Malik, kamu duduk di pengajian ini lebih afdol daripada kamu sholat, nggak tahu tata cara sholat. Kamu jangan menyangka ibadahmu itu lebih afdol jika kamu tidak punya ilmu. Kamu nggak punya ilmu, ibadahmu nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu punya ilmu, maka ibadahmu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Malik loh, Pak. Madhab loh, imam madhab. Menegur muridnya seakan-akan sholat lebih afdol daripada pengajian. Memang lebih afdol, cuma caranya penganggapannya keliru. Kenapa? Sholat itu memang utama, cuma kalau kita nggak tahu tata cara sholat, ilmunya sholat, bagaimana sholat kita mau diterima, kata Imam Malik. Maksudnya belajar dulu yang betul tata caranya, baru sholat. Kalau pengajian belum selesai, jangan berdiri ya. Kadang-kadang kita niatnya bagus, cuma caranya keliru ya. Oleh karena itu hati-hati ya, kalau ketika khutbah Jumat atau acara-acara pengajian, jangan bicara sendiri, Pak. Kadang-kadang ngobrol, ketika pengajian ngobrol, nggak ada manfaatnya, kayak nggak ada waktu. Nanti setelah pengajian Anda mau ngobrol sampai mulut berbusa-busa, silahkan, nggak apa-apa. Ini kok pengajian ngobrol terus, jangan, percuma. Buat apa hadir pengajian kalau cuma buat ngobrol? Hadir pengajian cuma buat ngobrol, jangan. Anda hadir pengajian itu ngambil manfaat dari para ulama, dari hadis-hadis Nabi Muhammad, dari ayat-ayat Al-Quran, supaya bisa kita terapkan. Kalau setelah selesai pengajian silahkan ngobrol, nggak ada permasalahan. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan ilmu atau mencari ilmu agama, cari benar-benar, cari benar-benar. Karena kata Nabi Muhammad, kun aliman, jadilah kamu orang alim.
seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau nggak bisa, mustami'an muta'alliman, jadilah orang yang belajar ilmu agama, hadir pengajian, bawa buku, bawa pulpen, dicatat isinya, itu muta'allim. Kalau nggak males bawa pulpen, bawa buku, mustami'an, jadilah orang yang ketiga, mendengarkan. Dengarkan. La takuni robek, jangan jadi keempat fatahlak, jangan jadi keempat kamu hancur. Nggak mau dengarkan sama sekali, ngobrol sendiri. Wal iyadzubillah min dalik. Oleh karena itu kalau ketika pengajian jangan sampai ngobrol. Dengarkan isi ceramahnya, ketika zikir ya. Walaupun maaf kita jadi anggota pengajian tersebut, ya mungkin ngatur, mungkin apa, tetap ngatur sambil ikuti baca rotib hadat, ya. Mungkin ketika ngatur sambil dengarkan ceramah, itu manfaat, ya, manfaat. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan ilmu, wajib kita serap, kita pelajari ilmu tersebut, kita amalkan, biar kita tahu mana yang benar, mana yang salah, ya. Jadi oleh karena itu ketika khutbah Jumat jangan sampai kita berbicara sendiri, ya. Kemudian sunnah-sunnahnya di hari Jumat itu ziaratul kubur, ziarah kubur, khususon lil walidain, khususnya untuk kedua orang tua kita. Jadi setiap hari Jumat Pak kalau bisa ziarah kubur, ya, ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah, ya, bukan haram. Ziarah kubur itu sunnah. Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fal'an fazuruha. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang berziarah kalian ke kubur. Kenapa? Karena kuburan itu mengingatkan kalian atas kematian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam Sahih Imam Muslim juz 7 hadis nomor 30, hadis juz 7 nomor 46, ya. Ini di dalam hadis Muslim, ya, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk ziarah kubur, khususnya orang tua, ya. Jadi ziarah kubur khususnya setiap hari Jumat, terserah mau Jumat pagi atau habis Jumat atau Jumat sore, silahkan. Cuma kebanyakan orang-orang soleh itu ziarahnya ketika pagi, Jumat pagi, sunnah, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Imam Nasai, ya, Imam Hakim fil Mustadrak, ya, sunnah ini, ya. Bahkan di dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Turmuzi, ya, diriwayatkan oleh Imam Turmuzi di dalam musnadnya. Kata Nabi Muhammad, dulu aku memang melarang kalian untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena dulu itu kebanyakan orang-orang kafir. Buat apa di ziarah kubur? Sekarang banyak saudara-saudara kalian yang meninggal dalam keadaan Islam. Silahkan kalian untuk ziarah kubur. Boleh ziarah kubur itu untuk mengingat apa? Mengingatkan kematian. Mengingat kematian. Kita ziarah kubur ini biar ingat suatu saat kita ini bakal meninggal dunia, Pak. Nggak mungkin. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, zara Nabi SAW kubro ummihi fabaka wa abka man haulahu, akhrajahu Muslim, ya. Hadis nomor 2256. Rasulullah SAW pernah diriwayatkan ziarah kepada kuburan ibunya Siti Aminah. Ketika ziarah ke kubur ibunya, Nabi Muhammad menangis, dan menangislah orang-orang yang di sekitar Nabi Muhammad. Jadi para sahabat ikut Nabi Muhammad ziarah kubur kepada ibunya, Nabi Muhammad menangis, kemudian para sahabat juga menangis melihat Nabi Muhammad SAW menangis. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih,
hadis nomor 2256 ya. Ziarah kubur, Nabi Muhammad aja ziarah kubur kepada ibunya. Makanya disunnahkan itu khususnya untuk kedua orang tua. Ziarah kubur syirik, nggak ada ziarah kubur syirik, Pak. Dari mana ziarah kubur syirik itu? Ziarah kubur yang syirik itu yang bawa sesajen itu loh, yang datang ke kuburan minta-minta, ya itu namanya syirik. Kalau cuma ziarah kubur berdoa kepada Allah supaya meninggal husnul khotimah, ziarah kubur kepada orang soleh, mudah-mudahan dijadikan orang soleh seperti yang almarhum meninggal dunia, nggak ada permasalahan. Ziarah kubur untuk mengingat kematian, silahkan, nggak ada permasalahan. Nggak ada ziarah kubur syirik, itu nggak ada. Yang syirik itu yang membawa sesajen itu yang nggak boleh. Ziarah sambil bawa sesajen, minta kepada kuburan, nyembah, itu haram. Itu semua ulama ittifaq haram, tidak boleh. Tapi kalau ulama madhab sunnah, Imam Syafi'i semuanya dan ashabus Syafi'i sunnah untuk ziarah kubur. Hadisnya apa? Ini sahih Imam Muslim. Nabi Muhammad aja ziarah kepada ibunya, kemudian Nabi Muhammad bersabda, dulu aku melarang kalian untuk ziarah, sekarang ziarahlah kalian kepada kubur, kata Nabi Muhammad, karena kamu ziarah mengingatkan kematian, kata Nabi Muhammad. Boleh. Jadi jangan sembarangan, Pak, ziarah kubur dianggap syirik. Jadi jangan menyamakan orang yang ziarah kubur nggak syirik dengan yang cara yang syirik, jangan disamakan, beda cara ya. Kalau ada orang ziarah kubur yang membawa sesajen, itu yang nggak boleh, bicara dengan kuburan ya, memintanya lewat kuburan bukan lewat Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang nggak boleh. Jadi Anda harus membedakan, jangan semua orang ziarah kubur dianggap syirik, ziarah kubur syirik, ziarah kubur syirik ya. Haram dari mana? Ini hadis sahih ya. Imam Syafi'i dan semua madhab Syafi'i mengatakan sunnah ziarah kubur, tidak ada yang mengatakan haram itu kalau caranya dengan sesajen, itu yang haram. Kalau ziarah kubur biasa nggak apa-apa, mendoakan kedua orang tua kita supaya diterima amal ibadahnya, kuburannya dijadikan kebun-kebunan surga, boleh, nggak ada permasalahan. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala ya, di dalam kitabnya Al-Mughni, di dalam kitab Mughni, waqad ruya Ibnu Qudamah fil Mughni anal Imam Ahmad bin Hambal su'ila an ziyaratil kubur wa hal tarkuha afdal au ziyaratuha. Imam Ahmad bin Hambal salah satu ulama madhab ya, ini Imam Ahmad bin Hambal ya, Anda lihat di dalam kitab Mughni. Imam Ahmad bin Hambal ditanya, mana yang lebih afdal, ziarah kubur apa meninggalkan ziarah kubur? Mana yang lebih afdal, meninggalkan ziarah kubur atau ziarah kubur? Maka dijawab oleh Imam Ahmad bin Hambal, faqala ziyaratuha afdal, ziarah kubur itu lebih afdal daripada orang yang tidak ziarah kubur ya, Pak. Ini Imam Ahmad bin Hambal ini, Pak, ulama kaliber dunia, nggak usah dipertanyakan. Kalau ada orang mengatakan ziarah kubur haram, itu berarti kalibernya nggak seberapa dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini kalibernya sudah kelas tinggi, tidak perlu ditanyakan ilmunya, kapasitas ilmunya sudah tinggi. Imam Syafi'i mengatakan sunnah ziarah kubur, dan ashab Syafi'i dan ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i semuanya mengatakan ziarah kubur sunnah ya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala anhu ya, yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin ya, hadis-hadis Nabi Muhammad dikumpulkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi, ulama Syafi'iyah ya. Beliau mengatakan bahwa ziarah kubur itu sunnah bagi laki-laki. Hadisnya apa? Dalilnya dari hadis Nabi Muhammad SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha, dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka kata Nabi Muhammad, sekarang ziarahlah kalian kepada kubur. Hadisnya sahih Imam Muslim. Jadi nggak ada, Pak, kalau ada orang mengatakan ziarah kubur syirik, suruh lihat ziarahnya seperti apa, jangan semua disamakan rata. Ziarah kubur cara yang benar untuk mengingat kematian, kita berdoa supaya meninggal husnul khotimah, mendoakan orang tua kita, dibilang syirik ya. Nabi Muhammad aja ziarah kubur kok, Nabi Muhammad ziarah kubur, hadisnya sahih Imam Muslim juga, menangis Nabi Muhammad di kuburan ibunya
Oleh karena itu hati-hati. Kadang-kadang umat Islam zaman sekarang ini mengharamkan sesuatu tapi tanpa dasar. Kalau kita melakukan sesuatu dengan ada dasarnya, Pak, bukan asal-asalan. Ziarah kubur ada dasarnya, ya. Ada dasarnya. Kita melakukan sesuatu itu ada dasarnya. Oleh karena itu hati-hati, ya. Di hari Jumat disunnahkan ziarah kubur khususnya kepada kedua orang tua kita. Sunnah bagi laki-laki menurut Imam Ahmad bin Hambal, semuanya bahkan Imam Syafi'i mensunnahkan kita untuk ziarah kubur supaya ingat kepada kematian, ya. Tapi caranya jangan bawa sesajen, itu yang nggak boleh, ya. Ziarah kubur bawa pisang, bawa apel, bawa anggur, bawa ke pengajian sini lebih manfaat daripada bawa ke sana. Loh iya, ditaruh di kubur, ditinggal ya diambil orang. Ya siapa mau makan? Orang sudah di alam barzah kok suruh kembali ke dunia, suruh makan buah-buahan, itu gimana? Ya nggak ada. Ya. Jadi ziarah kubur itu sunnah, Pak. Nggak ada yang mengatakan ziarah kubur syirik. Kalau ada orang mengatakan ziarah kubur syirik, suruh tanya dalilnya apa. Kita mengatakan sunnah, hadisnya sahih Imam Muslim. Bahkan ulama-ulama madhab mensunnahkan di dalam kitab-kitabnya, ya. Jadi jangan baru belajar ini haram ikut-ikutan haram, ini syirik ikut-ikutan syirik. Dipelajari dulu yang mengatakan syirik apa dalilnya, yang mengatakan boleh apa dalilnya, yang mengatakan haram apa dalilnya, yang mengatakan boleh apa dalilnya. Diperbandingkan hukumnya mana yang lebih kuat. Itu caranya belajar, bukan asal ikut-ikutan, ya. Baru belajar agama ikut-ikutan yang sesat, akhirnya ikut sesat. Nanti takutnya baru belajar agama ikut ISIS jadi ISIS. Ikut belajar agama nggak taunya Syiah langsung ikut Syiah. Nanti baru belajar agama ikut pengajian Ahmadiyah jadi Ahmadiyah. Baru ikut pengajian liberal ikut liberal. Diperbandingkan dulu mana yang benar, ya. Oleh karena itu jangan asal ikut-ikutan, Pak, gitu. Kalau ada orang mengatakan boleh ziarah kubur, tanya dalilnya. Ada yang mengatakan nggak boleh, tanya dalilnya. Perbandingkan yang lebih masuk akal mana hadisnya, yang sesuai dengan ilmu, sesuai Al-Quran dan hadis mana. Perbandingkan, begitu cara belajar. Bukan asal telan aja. Si ustadznya mengatakan nggak boleh, ikut-ikutan nggak boleh. Si ustadznya mengatakan boleh, ikut-ikutan boleh. Jangan seperti itu kalau belajar. Harus ada perbandingan. Jadi orang kritis lebih baik seperti itu. Kritis berdasarkan Quran dan sunnah. Jangan kritis asal ikut-ikutan saja, ya. Oleh karena itu ziarah kubur itu sunnah. Nggak ada ziarah kubur haram, itu nggak ada. Kadang orang-orang sekarang ini dikit-dikit haram, dikit-dikit syirik. Ditanya dalilnya nggak tahu. Seakan-akan jadi kita ini melakukan ibadah ini nggak ada dalilnya. Dari mana kita melakukan ibadah nggak ada dalilnya? Semua ibadah yang kita lakukan itu ada dalilnya menurut para ulama, bukan sembarangan, ya. Oleh karena itu ziarah kubur setiap hari Jumat sunnah, Pak, ya. Sunnah setiap hari Jumat, ya. Kalau ziarah kubur nggak usah bawa sesajen, sedekah, ya, fakir miskin diniatkan untuk kedua orang tua kita, ya, boleh. Ya, dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Siti Aisyah, seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ummi qad uftuliyat nafsuha afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal dunia. Jika aku bersedekah untuk ibuku, aku niatkan untuk ibuku, apakah sampai pahalanya ya Rasulullah? Dijawab bala, ya, akan sampai pahalanya kepada ibumu. Jadi kalau ziarah kubur ya sedekah aja. Ketika sedekah niatkan, ya Allah, ini pahalanya saya niatkan untuk orang tua saya Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan, seperti itu. Nggak usah bawa sesajen. Sedekahkan bagian miskin, lebih manfaat. Pondok pesantren, anak yatim, madrasah, itu lebih manfaat, ya. Jadi kalau ada orang ziarah kubur itu boleh, yang penting jangan membawa sesajen itu yang diharamkan di dalam agama. Wallahu a'lam bishawab.
يا ربنا اعترفنا بأننا اخترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. تقبل الله منكم منا ومنكم.